Bab 008. Ken tumben banget enggak berebut snack dengan mereka. Tanya Momi Al pada putranya, yang sedang sibuk dengan ponselnya. Entah apa yang dipikirkan oleh laki-laki itu. Malas Mom, lagi enggak mood. Ucap Ken menatap kedua orang laki-laki yang berebut toples snack itu. Siapa lagi jika bukan Gary dan Daddy Eric yang tengah ribut dengan makanan. Biasanya Ken juga akan ikut berebut dengan dedinya, tapi saat ini entah kenapa moodnya hilang saat teringat dengan gadis yang bernama Belle. Apa ada masalah? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tebak Momi Al yang memang benar yang dikatakannya, karena naluri seorang ibu tidak pernah salah. Namun bagaimana dengan Ken? Pria itu tidak mau mengakui apa yang ada di pikirannya, benar-benar memiliki ego yang tinggi. Tidak Mom, hanya pekerjaan saja, ucap Ken dengan wajah sedikit tersenyum. Ya sudah, kita makan dulu yuk. Gary sudah tidak perlu berebut snack milik Daddy, kau sudah Momi masakkan dengan masakan kesukaanmu dan kesukaan Ken. Timpal Momi Al membuat Gary langsung diam, ia pun tersenyum lebar. Benarkah Mom? Ayo kita makan. Ucap Gary dengan bersemangat berjalan duluan ke arah meja makan. Meninggalkan Momi Al, Ken yang masih duduk dan Daddy Eric yang sibuk mengumpatkan toples berisi snack. Ayo sayang kita makan. Ajak Momi Al pada Ken yang dibalas anggukan oleh pria itu. Kalian enggak ajak Daddy, ucap Daddy setelah berhasil mengumpatkan snacknya. Ya sudah ayo. Ucap Momi Al dengan kesal menatap tingkah suaminya. Wah, ini sih menu makanan kesukaanku dan kesukaan Ken. Tumben banget Mom. Ucap Gary yang berbinar melihat menu makanan di atas meja dengan suara yang sedikit ditinggikan karena Momi Al masih berjarak cukup jauh. Momi hanya ingin kalian sering-sering pulang, jadi Momi sengaja masakin kesukaan kalian. Jika tidak dimasakin menu yang kalian suka pasti kalian tidak akan ingat pulang, benarkah? Ucap Momi Al dengan lembut. Momi bisa aja, kita kan banyak pekerjaan agar masa depan kita secerah, wajah Momi. Goda Gary dengan mendudukkan bokongnya di kursi, begitu juga dengan Ken, Mom Momi Al dan juga Daddy Eric. Kau bisa aja sayang, paling pintar kalau menggoda, tapi kenapa enggak bisa menggoda wanita dengan serius? Ucap Momi Al dengan menaik turunkan alisnya. Ah sudah, jangan bahas itu Mom, belum ada yang cocok dengan Gary, ucap Gary dengan jujur. Ken, kau enggak ada gadis lain di hatimu? Tanya Momi Al penasaran. Nah benar tuh, kau masih belum move on dengan wanita itu Ken, sampai kapan kau akan terjebak dengan masa lalu, ucap Daddy Eric seraya mencomot stick yang ada di depannya. Belum Mom Dad, Ken harap kalian bisa mengerti. Ucap Ken dengan santai. Ya sudahlah, kalian makan dulu. Pinta Momi Al yang tahu jika membahas wanita di meja makan yang ada kenakan pergi dan tidak jadi makan malam. Mereka pun makan dengan sangat lahap setelah diambilkan oleh Momi Al. Mereka juga sesekali tertawa mengingat masa kecil mereka. Nuso 00 di Mansion Kennedy. Memangnya Tuan Ken dan Tuan Gary belum pulang ya? Tanya Abel pada Ina. Mereka saat ini sedang makan malam bersama dengan yang lainnya termasuk dengan Pak Matt. Enggak Non, mereka bilang akan makan malam di mansion utama, ucap Ina dengan memakan makanannya. Oh di mansion Momi Al ya, ucap Abel dengan memanggil nama Momi Al, membuat Ina tersedak uhuk-uhuk. Ada apa Bu? Ini minum. Timpal Pak Matt menyodorkan gelas berisi air mineral, yang langsung diminum oleh Ina hingga tandas. Momi Al. Bagaimana Non bisa memanggilnya Mom? Beliau sangat anti loh dekat dengan gadis lain. Ucap Ina benar adanya. Beliau yang menyuruhku Bi, mana mungkin Abel berani memanggilnya Mom, jika bukan orangnya yang menyuruh. Lagian Abel juga sudah menolaknya tapi malah dipaksa, jadi ya harus memanggil Mom. Katanya dia ingin mempunyai anak gadis kayak Abel, ucap Abel dengan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Wah hebat banget Non Abel, baru pertama bertemu saja bisa membuat Nyonya William menyukainya. Ucap Ina dengan senang. Benar itu Non, Nyonya William tidak pernah loh menyukai wanita yang dulu diajak Tuan Ken mansion utama.
tucap Pak Matt dengan mengingat masa lalu Ken. Benarkah? Memangnya Tuan Ken pernah membawa wanita? Tapi kenapa sekarang tidak pernah Abel lihat wanitanya, ucap Abel dengan penasaran. Tuan Ken itu sangat mencintai wanita itu Non, dan wanita itu bernama Tiara. Tapi saat dibawa pulang ke mansion utama, Nyonya William tidak menyukainya, begitu juga Tuan William. Namun mereka hanya membiarkan Tuan Ken membawa wanita itu. Yang Bibi tahu sih, kata Nyonya William, wanita itu matre sering meminta apa saja dengan Tuan Ken. Jelas Bi Ina, membuat Abel mengangguk. Lalu sekarang gadis itu di mana Bi? Kok Abel tidak pernah melihatnya? Tanya Abel. Gadis itu pergi Non, sudah 2 tahun tidak ada kabar. Tuan Ken juga sudah mencarinya kemana-mana tapi hasilnya nihil. Jika gadis itu baik kan enggak mungkin meninggalkan Tuan Ken kan? Padahal semua gadis menginginkan Tuan Ken, tapi yang sudah menjadi pilihannya malah tidak tahu diri. Apalagi sampai saat ini Tuan Ken tidak pernah membuka hatinya untuk gadis lain, karena beliau menunggu-nunggu kedatangan gadis itu. Jelas Bi Ina dengan benar. Kasihan sekali Tuan Ken, pasti bahagia sekali bisa menjadi wanita pilihannya, tucap Abel salut dengan gadis itu. Dulu saat ada gadis itu Tuan Ken sangat ceria dan ramah Non, sikapnya berbanding balik dengan yang sekarang, ucap Bi Ina. Sekarang jadi dingin dan cuek ya Bi, Abel saja takut, tucap Abel. Tapi Non sangat beruntung loh, bisa tinggal di sini berarti Tuan Ken peduli dengan Non Abel, ucap Bi Ina. Iya peduli Bi, kan Abel punya hutang dengannya, ucap Abel berpikir positif. Mereka pun bercerita dengan panjang, sampai saatnya Ken dan Gary sudah pulang. Tuan Ken dan Tuan Gary sudah pulang. Sapa Bi Ina yang dibalas anggukan oleh Ken dan Gary, mereka berdua pun berlalu meninggalkan Bi Ina yang menyambutnya sendirian. Saat Gary sudah pergi duluan ke kamarnya, Ken mencari Abel ke arah sekeliling, namun gadis itu tidak nampak batang hidungnya. Ken yakin jika saat ini Abel ada di kamarnya, entah dorongan dari mana membuat Ken berjalan menuju ke pintu kamar Abel. Ceklek. Ken membuka pintu kamar Abel tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Untung saja kamar Abel tidak terkunci. Ken pun masuk ke kamar Abel membuat sang empu terkejut. Tuan Ken, panggil Abel dan ia pun berjalan ke arah Ken dengan menunduk. Abel yang tadinya sedang menyelesaikan tugasnya terkejut dengan kedatangan pemilik mansion. Ken meneguk salivanya melihat penampilan Abel malam ini, dengan balutan piyama berbahan satin berwarna krim dengan celana dan baju yang pendek menampakkan pahanya yang mulus seputih susu. Ada apa Tuan Ken? Kenapa Anda tidak memanggil saya saja? Kan saya bisa ke kamar Anda, tucap Abel tanpa menatap ke arah Ken. Siapkan air hangat, saya mau mandi. Pinta Ken dengan suara beratnya. Baik Tuan, ucap Abel yang mengikuti kemana Ken pergi. Sampai di dalam kamar, Ken melepaskan jasnya dan melempar ke sembarang arah. Ia menggulung lengan bajunya sampai siku. Setelah itu Ken pun melepaskan dasi yang serasa mencekiknya. Ia juga membuka 2 kancing atas hingga terlihat dada bidangnya yang sangat menggoda. Abel yang tidak sengaja melihat pemandangan itu menelan salivanya dengan susah. Dia pun segera menundukkan pandangannya. Ia merutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya aku melihat pemandangan seperti ini, gumam Abel dalam hati. Sedangkan Ken ia yang melihat ekspresi wajah Abel yang terlihat berubah. Ia pun mendekati Abel. Kenapa? Tanya Ken dengan alis sebelah mengangkat. Ia kini berada di depannya dengan jarak yang cukup dekat. Tidak apa-apa Tuan, saya ke kamar mandi dulu, ucap Abel yang merasa grogi dengan Ken yang berada di depannya. Ia masih setia menundukkan pandangannya, sampai membuat Ken heran kenapa Abel tidak berani menatapnya. Apa ia sebegitunya menakutkan, tebatin Ken. Angkat pandanganmu, dan lihat ke arah saya ketika saya sedang berbicara padamu. Ucap dengan mengangkat dagu Abel. Abel dengan terpaksa mengarahkan pandangannya ke arah wajah tampan laki-laki yang saat ini sangat dekat dengannya. Glek. Keduanya saling tatap hingga sulit untuk menelan salivanya. Ken melihat wajah cantik dengan lensa mata berwarna coklat,
Ia perhatikan setiap wajah Abel yang sangat mulus hingga tatapannya kini beralih ke bibir Abel yang berwarna merah muda, bibir yang sudah mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Abel juga begitu, ia terperangah melihat wajah Ken dari dekat. Betapa indahnya ciptaan Tuhan yang menurutnya sangat tampan, tidak ada bekas luka sedikit pun di wajah pria tampan itu. Setiap pahatannya pun sama sekali tidak ada yang salah hingga satu kata yang bisa diucapkan oleh Abel, sempurna. GHMMPPT. Lenguh Abel saat tiba-tiba Ken menyambar bibirnya. Dengan mata yang sudah tertutup dengan kabut nafsu, Ken terus melumat dan menyesap bibir ranum merah muda itu dengan lembut. Laki-laki itu tidak tahu kenapa dirinya benar-benar tergoda hanya melihat bibir Abel. Ken yang merasakan tidak ada balasan dari sapaannya, ia menekan tengkuk Abel agar sapaan itu semakin dalam. Ia juga menggigit bibir bawah gadis itu. Terasa sakit pada bibirnya, Abel pun membuka mulutnya sedikit. Dengan cepat Ken memasukkan lidahnya ke dalam rongga mulut Abel. Entah kenapa Abel merasakan ada perasaan berbeda pada dirinya hingga ia lama-kelamaan membalas sapaan itu tanpa ia sadari. Ken yang merasakan sapaannya terbalas, ia juga merasakan ada sesuatu di dalam dirinya. Ia seakan ingin melakukan lebih dari sapaannya. Panen mangga pun terjadi. Laki-laki berjangkung itu memasuki kamar mandi. Ia membuka seluruh pakaiannya dan masuk ke dalam batap yang berisi air hangat dengan aroma terapi. Huafiken tiba-tiba membuang nafasnya berat saat ini, merendamkan tubuhnya di dalam air hangat. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku saat melihatnya tidak bisa menahan diri ini? Maafkan aku Tiara, sepertinya aku benar-benar gila dengan gadis itu. Dimanapun kau berada, semoga kau mengingatku dan kembali ke sini, gumam Ken dengan perasaan yang tidak bisa ia artikan. Sapa Gaok. Di kamar Abel. Hiks, apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku tidak menolaknya tadi? Maafkan Abel. Gumam Abel dalam kamar mandi. Ia juga merendamkan tubuhnya di dalam air hangat. Ia menatap tubuhnya yang penuh dengan kismark yang dibuat oleh Ken. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Abel melihat bekas merah yang ditinggalkan oleh Ken. Eja kokak. BRAKKK. Astaga, ponselku. Pekik seorang gadis cantik yang sedang berbelanja di sebuah mall besar. Ia membawa beberapa paperback. Saat ia sedang menghubungi seseorang, tiba-tiba ada yang menabraknya hingga tersungkur juga ponselnya hancur. Maaf, Anda tidak apa-apa Nona? Tanya pria tampan dengan pakaian formalnya. Ia menatap gadis itu dan mengulurkan tangannya guna ingin membantu gadis itu. Gadis itu pun menerima uluran tangan laki-laki tampan itu. Ia berdiri dengan wajah yang kesal. Seketika ia mencerca laki-laki tampan itu dengan segala umpatannya. Apanya yang gak apa-apa, lihat hancur sudah? Kenapa Anda menabrakku? Bagaimana ini, coba ponselku hancur? RGGH, astaga, gerutu gadis itu dengan kesal menatap ponselnya. Padahal ia sendiri yang menabrak laki-laki itu, tapi ia juga yang menyalahkannya. Laki-laki tampan itu dengan segera membantu mengumpulkan paperback milik gadis cantik itu. Maaf Nona, lagian kenapa Anda bermain ponsel saat berjalan? Ini juga bukan sepenuhnya salah saya karena Anda yang telah menabrak saya, lucap datar pria tampan itu. Kau menyalahkanku Tuan? Jelas-jelas Anda yang menabrakku, kenapa Anda menyalahkanku? Tucap gadis itu. Yang tetap tidak mau mengalah, dasar keras kepala. Gerutu pria tampan itu dengan suara pelan. Apa yang kau katakan Tuan? Jangan mengumpatku, kau sudah menabrakku. Sekarang bagaimana dengan ponselku? Aku harus menghubungi supir, sebelum larut malam. Ucap kesal gadis cantik itu. Ya sudah, begini saja, saya akan mengantarkan Anda pulang, dan ponsel akan saya ganti sebagai tanggung jawab saya, bagaimana? Ucap pria tampan itu mengalah. Antar saja pulang, ponsel tidak perlu diganti, tucap gadis itu dengan wajah yang masih cemberut. Kenapa menggemaskan saat cemberut seperti itu? Gumam pria tampan itu dalam hati tanpa ia sadari. Ia tersenyum tipis. Ya sudah, ayo kita ke mobilku sekarang, biarkan saya yang membawa barang-barangnya.
Ucap pria tampan itu dengan mengambil alih barang-barang milik gadis itu. Dengan terpaksa gadis itu menerima ajakan pria itu daripada ia tidak bisa pulang. Dehem gadis itu sembari mengikuti pria itu berjalan duluan dengan menenteng beberapa paperbagnya. Sampai di lobi, pria itu membuka pintu bagian penumpang. Ia meletakkan beberapa paperbag gadis itu di kursi belakang, dan saat gadis itu juga akan memasuki mobil bagian belakang dengan cepat pria itu mencegahnya. "Eits, Anda mau ngapain Nona?" tanya pria itu dengan raut wajah datar. "Duduklah, memangnya mau judi, jelas-jelas mau masuk ke mobil dikira mau decan," ucap ketus gadis itu. Dengan tangan memegang pintu mobil bagian belakang. "No, Anda duduk di depan, kau kira saya supir Anda?" ucap pria itu tak kalah ketus. Gadis itu menarik nafasnya berat dan pergi memasuki mobil bagian samping kemudi. Ia duduk dan brakk. Gadis itu menutup pintu mobilnya dengan keras, hingga pria itu terjingkat dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Pria itu pun berjalan memutari mobil ke arah bagian kemudi. Setelah memasuki mobil, pria itu menutup pintu dan memasang seat belt sambil melirik ke arah gadis yang bersedekap dada dengan wajah yang cemberut menatap ke arah depan. Melihat seat belt gadis itu belum terpasang, pria itu mendekatkan dirinya ke arah gadis itu hingga membuat gadis itu terkejut. "Hei, Anda mau ngapain? Jangan macam-macam ya," ucap gadis itu dengan wajah yang terkejut dan takut. Klek, bunyi suara seat belt yang sudah terpasang. "Kau kira saya mau ngapain Nona? Jangan GR." ucap pria itu tersenyum mengejek dan pria itu menyalakan mobilnya hingga mobil itu melaju meninggalkan mall. Di dalam perjalanan hanya hening, tidak ada yang membuka percakapan, hingga pria itu membuka suaranya, "Siapa namamu Nona?" tanya pria itu tanpa mengalihkan pandangannya. "Untuk apa Tuan menanyakan namaku?" ucap gadis itu dengan ketus. "Hanya ingin tahu, siapa tahu besok ketemu lagi," ucap pria itu berbasa-basi. "Namaku Dea," ucap gadis itu dengan menatap wajah pria tampan itu. Ya, gadis yang bertemu dengan pria tampan itu adalah Dea, sahabat Abel. Cukup lama gadis itu memandangi pria tampan itu, ia terpesona dengan ketampanan pria itu. "Dia tampan juga dilihat jihad," gumam Dea dalam hati. "Tidak perlu menatapku seperti itu, entar naksir," ucap pria tampan itu dengan nada mengejek. Dengan sekilas ia menatap wajah gadis yang memalingkan pandangannya. Namun pria itu tahu jika gadis itu malu karena ketahuan bisa dilihat dari perubahan wajahnya yang merah seperti kepiting rebus. "Enak saja, siapa juga yang menatap Anda?" ucap gadis itu dengan menatap keluar jendela. Pria itu pun hanya menggelengkan kepalanya. Sudah hampir tengah malam. Tanpa mereka sadari, mereka masih berkendara namun sedari tadi hanya mengelilingi kota. Dea yang sempat tidur pun terbangun. Ia terkejut karena masih di dalam mobil. "Hoam?" Dea mengeliat sambil menguap. Kok ini sudah malam tapi kok enggak sampai-sampai sih? Dan ini coba lihat, kayaknya sedari tadi hanya muter-muter aja. Anda mau macam-macam dengan saya ya?" ketus Dea pada pria tampan itu. "Haji Nona, dari tadi Anda hanya diam tanpa menyebutkan alamat Anda. Bagaimana saya bisa tahu alamat Anda jika Anda tidak memberitahunya? Main salahin orang aja," ucap pria itu dengan santai. "Oh iya, dan tapi itu salah Anda juga, kenapa Anda tidak bertanya?" ketusnya tak mau salah. Hei, Anda dari tadi diem tidur, saya panggil-panggil enggak juga bangun. Saya heran deh, Anda tidur tapi kok kayak orang mati, atau Anda mau mempermainkan saya Nona?" ucap pria itu tersenyum smirk, dan baru kali ini pria itu berbicara panjang dengan wanita. "Ya enak saja Anda ngatain aku pingsan, alamat saya di apartemen. Cepat antarkan saya pulang juga, yang ada kena semprot sama mama," gerutu Dea dengan mulut yang berkomat kamit. "Bilang dari kan sudah sampai," ucap pria itu dengan wajah datarnya. "Ya sudah, cepat antar saya, lagian sudah malam juga, besok saya harus ke sekolah," ucap Dea dengan wajah cemberut.
seharusnya ia sudah sampai di pukul 8 tapi malah ia sampai di apartemennya pukul 11. Ia juga merutuki dirinya sendiri karena lupa memberitahu pria itu alamatnya, dan ia juga menyalahkan dirinya karena sempat ketiduran. Itu salahmu sendiri, tucap pria itu dengan santai. Dan akhirnya mobil mereka sampai di apartemen Dea. Dengan cepat-cepat Dea turun dari mobil, pria itu juga menyodorkan barang-barangnya. Nih, lain kali jika di mobil orang jangan tidur, apalagi tidurnya kayak kerbau. Ketus pria tampan itu dengan kesal. Anda kok ngatain saya kayak kerbau sih? Anda tidak lihat apa jika saya cantik begini, ucap Dea dengan mengibaskan rambutnya. Sudahlah saya mau masuk. Sambung Dea lagi.